Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adanya fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dan terperangkap di dalamnya. Fosil ini mampu menguak tabir kehidupan pada masa lampau. Kehidupan masa lampau berbeda dengan kehidupan pada masa sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan struktur antara tubuh hewan atau tumbuhan yang telah menjadi fosil dengan yang masih ada pada sekarang ini. Fosil-fosil ini pun jarang ditemukan dalam keadaan lengkap atau utuh. Umumnya merupakan suatu bagian atau beberapa bagian tubuh makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan jarang ditemukannya fosil dalam keadaan lengkap yaitu yang pertama yaitu terjadinya lipatan batuan bumi, pengaruh air, angin dan bakteri pembusuk, kemudian hewan pemakan bangkai, jenis organisme, ada organisme yang tidak mungkin menjadi fosil, misalnya amoeba, dan yang terakhir yaitu keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan suatu bagian tubuh organisme menjadi fosil. Salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap adalah fosil kuda. Fosil kuda ini ditemukan pada hampir semua periode geologi. Nah, dapat kita lihat gambar berikut ini tentang kuda. Yang pertama yaitu Eohippus 60 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu tubuh sebesar kucing, jari depan berjari 4, jari kaki depan berjari 4, dan kaki belakang berjari 3. Geraham atau molar mempunyai mahkota, geraham rendah, dan tanpa gerigi. Yang kedua yaitu Mesohippus 40 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu ukuran tubuh bertambah besar, jari kaki baik depan maupun belakang berjumlah 3, gigi geraham depan menyerupai geraham belakang. Kemudian yang ketiga yaitu Merychippus 30 juta tahun yang lalu dan berciri-ciri kedua jari terluar dari ketiga jarinya memendek sehingga tinggal jari tengah yang menyentuh tanah. Mahkota geraham sudah tinggi menyerupai gerigi sehingga sudah menyesuaikan untuk makan rumput. Kemudian yang keempat yaitu Pliohippus 10 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu ukuran tambah besar, jari hanya 1 dan membesar, mahkota geraham lebih tinggi dan gigi makin kompleks. Kemudian Equus atau kuda zaman sekarang dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari atau pada gambar tersebut. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu variasi individu dalam satu keturunan. Di dunia ini tidak dijumpai dua individu yang identik sama. Bahkan anak kembar pun pasti mempunyai suatu perbedaan. Jadi, antara individu dalam satu spesies pun terdapat variasi. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, tanah, dan makanan. Seleksi terhadap jenis hewan dan tumbuhan selama bertahun-tahun menghasilkan varian yang jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju terbentuknya spesies-spesies baru. Baik, bukti yang selanjutnya yaitu analogi dan homologi. Bukti adanya evolusi dapat ditunjukkan dari adanya persamaan struktur organ dari berbagai organisme. Struktur organ tubuh berbagai organisme tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analogi dan homologi. Nah, analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Misalnya sayap serangga dengan sayap burung. Yang kedua yaitu homologi. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda homolog dengan sirip dada ikan paus. Embriologi perbandingan perkembangan embrio semua vertebrata memperlihatkan kemiripan yang lebih banyak daripada hewan dewasa. Hal ini terlihat jelas pada perubahan morfogenesis dan tahap diferensiasi awal persamaan antara vertebrata. Hewan mempunyai embrio yang menyerupai embrio leluhurnya. Tahap embrio hewan yang berbeda-beda dapat lebih mirip satu sama lain daripada hewan dewasa. Organ-organ peninggalan.
organ vestigial pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Organ-organ ini diwarisi dari nenek moyang mereka dan perlahan-lahan menjadi peninggalan karena tidak digunakan. Wedersheim, seorang ahli anatomi berkebangsaan Jerman pada tahun 1895 mencatat kira-kira ada 100 orang peninggalan pada tubuh makhluk hidup. Beberapa organ peninggalan yang dijumpai pada tubuh manusia misalnya otot penggerak, telinga, usus, buntu, dan tulang ekor. Perbandingan fisiologi makhluk hidup mulai dari terendah hingga yang paling tinggi tersusun atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun fisiologi di dalam selnya memiliki kemiripan seperti berikut ini. 1. Metabolisme. 2. Respirasi. 3. Sintesis protein. 4. Sintesis ATP dan penggunaannya dalam aktivitas hidup. Perbandingan biokimia. Perbandingan DNA, RNA, dan protein merupakan cara untuk mengevaluasi hubungan evolusi di antara spesies. Perbandingan asam nukleat. Perubahan yang unik pada urutan nukleotida dapat terakumulasi pada tiap-tiap keturunan. Jauh dekatnya hubungan keberatan antar spesies dapat diketahui dengan melihat komplementasi berpasangan basa antara rantai DNA atau RNA pada spesies yang disebut hibridisasi asam nukleat. Selain itu, untuk menentukan jauh dekatnya hubungan antara organisme yang satu dengan yang lain dapat diuji secara biokimia yang disebut uji precipitin. Digunakan uji precipitin yang pada dasarnya adanya reaksi antara antigen antibodi. Banyaknya endapan yang terjadi sebagai akibat reaksi tersebut digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan antara organisme yang satu dengan yang lainnya. Biogeografi, penyebaran hewan dan tumbuhan di berbagai daerah merupakan pendukung kuat adanya evolusi. Perjalanan Darwin ke Pulau-Pulau Galapagos telah membuahkan bukti bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip. Dari keanekaragaman burung yang terdapat di pulau tersebut, diketahui adanya persamaan dasar, yakni bahwa burung-burung tersebut adalah burung fig, sejenis burung penyanyi. Menurut Darwin, fenomenon ini adalah suatu bukti bahwa burung-burung fig tersebut berasal dari nenek moyang fig yang berasal dari Amerika Selatan. Burung fig tersebut telah mengalami evolusi karena secara kebetulan mencapai pulau-pulau di wilayah Galapagos yang kondisi alamnya berbeda dengan daerah asal burung tersebut. Dokumentasi merupakan bukti evolusi yang muncul karena campur tangan manusia. Kegiatan manusia dalam pembudidayaan tanaman atau hewan telah melahirkan spesies baru yang memiliki sifat yang berbeda dengan nenek moyangnya. Perubahan itu merupakan bagian dari revolusi makhluk hidup yang dibuat manusia. Manusia telah membudidayakan berbagai tanaman, mulai dari tanaman untuk konsumsi, tanaman hias, dan hewan ternak dengan tujuan untuk memperoleh kultivar baru yang lebih baik dari tanaman induknya. Sebagai contoh, semangka tanpa biji. Ini merupakan salah satu hasil dokumentasi. Contoh lain adalah penyilangan burung-burung merpati sehingga dijumpai adanya 150 variasi burung yang diantaranya begitu berbeda hingga dapat dianggap sebagai spesies berbeda.